upah dosa adalah maut. Alkitab berkata dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah hidup yang kekal. Amin. Kasih karunia. Yang cantik di video ini. Sama semua. Mau orang hebat, orang kaya, orang pintar, orang gagah, perkasa. Semua pasti mati. Tidak ada yang kuat. Bisa orang mati tiba-tiba di kamar mandi. Dibangunnya anaknya mau makan, dibangunin nggak bisa bergerak lagi, sudah mati kan? Di udara, laut, darat semua mengintip kematian. Ya. Kenapa? Karena memang semua manusia kodratnya mati karena dosa. Akibat dosa manusia mati. Alkitab berkata bahwa tubuh kembali ke tanah, roh kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah mengatakan bahwa tubuh kembali ke tanah, kita diambil dari debu, kembali ke situ. Ya. Tetapi roh yang diberikan Allah itu, Tuhan kepada kita, kembali kepada Dia. Amin. Dan itulah yang membuat kita hidup kekal. Nah. Ini yang kita syukuri. Kita boleh tersenyum, bahagia sebagai orang-orang percaya Yesus. Ya, Oma ya. Kenapa itu? Karena dikatakan jika Kristus ada di dalam kamu. Maksudnya jika kita percaya Yesus, siapapun kita, tidak menentukan agama apa, kepercayaan apa, tapi percaya pada Yesus, maka tubuh mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Amin. Karena kebenaran. Kebenaran adalah firman Allah. Dan yang saya sampaikan ini firman Allah, bukan manusia. Iya. Kita bersyukur ketika Tuhan nyatakan mujizat. Itu bukan secara kebetulan saya katakan, karena Allah sanggup melakukan perkara. Opa masih bisa hidup, masih bisa bercanda. 2 minggu ya sebelum itu ya. Orang sudah gimana lagi, sudah berserah gimana ya, apalagi masa sekarang COVID, katakan gimana udah heboh rumah sakit. Di satu sisi takut karena terisolasi, terasing. Tapi kita minta dokter, segala dokter saya katakan padukan iman. Amin. Akhirnya apa? Opa masih bisa memperlihatkan kebaikan Tuhan, mujizat. Amin. Masih sempat ke gereja. Amin. Luar biasa kan? Tetapi sekalipun memang dia harus pergi juga, tetapi menunjukkan bahwa Allah adalah baik, Allah berkuasa, Allah adalah hidup dalam nama Tuhan Yesus. Nah, itu kita percaya. Yang kedua, ketetapan Allah, semua manusia bernasib sama, dihakimi. Dikatakan di situ apa? Dan sama seperti manusia diciptakan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi jangan gagah sombong bahwa saya tidak dihakimi. Semua kita dihakimi pada suatu saat. Amin. Tidak ada yang hebat. Akan dihakimi. Tidak ada yang tidak luput. Tidak ada yang akan luput dari penghakiman Allah. Kalau kita lihat di pengadilan, seseorang yang dihakimi, ya, akan dicerca dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan bukti-bukti, sehingga bisa ketakutan dan bisa juga dia mati mendadak karena dia diserang terus oleh bukti-bukti dan serangan-serangan dan lain sebagainya, teror ya. Sampai kalau dibilang datang mau dipanggil, dia sakit, stres, dia nggak bisa datang, dia sakit, lainlah masuk rumah sakit kan gitu ya. Apatah lagi ini dihakimi oleh Allah yang kita percaya bahwa Dia yang mempunyai langit segala sesuatunya, bumi dan segala isinya. Dia berkuasa memegang napas hidup manusia. Ya. Dia yang memegang napas kehidupan. Semua manusia kalau dikatakan mati-mati pada saat itu, kalau dikatakan hidup-hidup, tergantung dia punya otoritas. Dan kita tidak bisa luput. Dihakimi menurut perbuatan. Apa yang kita berbuat dalam Wahyu 20:13 dikatakan kesal dihakimi. Ketika suatu saat nanti orang mati akan dikumpulkan, dimasukkan kepada neraka belerang yang bernyala-nyala itu. Tapi mereka juga lebih dahulu dihakimi sebelum mereka masuk ke situ. Dengan perbuatan-perbuatan mereka selagi mereka di dunia ini. Amin. Apa yang mereka berbuat? Yang jahatkah, yang baikkah? Iya. Efek atau pengaruh dari mereka menerima Tuhan Yesus, kita mengerti bahwa keselamatan itu bukan perbuatan kita, amin. Bukan karena usaha kita, bukan karena harta kita, bukan karena amal
baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan, amin. Amin. Dia mengasihi kita, maka kita responi sehingga kita bergerak berbuat baik, melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain. Itu efeknya, itu akibatnya, amin. Iya. Jadi tentunya orang percaya yang sudah mengenal Tuhan, terima Tuhan ini sebagai juru selamat, akan setia mengasihi Tuhan, setia berbuat baik, amin. Karena dia sadar keselamatan sudah dia terima. Nah ini artinya. Nah, Ibrani 4:13 dikatakan situ, semua yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Responsibility, pertanggungjawaban. Ya. Jadi orang yang bekerja contohnya harus bertanggung jawab kepada pimpinan, amin. Apa yang dikerjakan. Demikian kita Allah di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang mengasihi kita, bertanggung jawab dalam hidup kita. Ya. Jadi pribadi, lepas pribadi yang bertanggung jawab, amin. Bagaimana kita selama ini, saya berharap kepada keluarga di sini, puji Tuhan, Omar setia puji Tuhan ya, dalam usia seperti itu setia juga mengiring Tuhan, luar biasa. Warisan yang dia pakai bukan harta tetapi iman, itu yang luar biasa. Iman karena keselamatan kekal. Amin Oma. Tidak sia-sia Oma ya. Jadi bukan maksud saya tadi mengkristenisasi, tidak, tetapi siapapun kita, apapun terima Yesus sebagai juru selamat, percaya Yesus maka kita selamat. Itu intinya, amin. Jadi tidak bicara Kristen, karena banyak juga Kristen pendeta belum tentu dia setia, belum tentu dia mengasihi Tuhan. Ya. Jadi itu artinya saya katakan dalam kesempatan yang baik ini, berbahagia ini, amin. Tuhan mengasihi kita, amin. Saatnya kita bergerak, ya Ibu Korea dan Bapak, semua kita, baik juga semua keluarga yang satu kumpulan di sini, kita sama-sama mengerti, ya, bahwa kita bangga punya Yesus, ada jaminan keselamatan. Dan dalam Roma 5:9 sebagai penekanan di sini, walaupun manusia nasibnya sama mati dan dihakimi, tapi kita bersyukur. Dalam Roma 5:9 dikatakan, yang sudah dibenarkan pasti. Itu ada perkataan mas, pasti, ya. Yang sudah diberikan dengan darah Kristus, mereka akan diselamatkan dan luput dari murka Allah. Amin. Amin. Itu yang kita syukuri. Dan itu membuat saya bangga melayani Tuhan. Ya. Dari berbagai lautan mana saya gitu, Sulawesi kemana, semuanya saya lakukan, saya melihat karena kasih Tuhan. Dan saya melakukan ini dengan semangat untuk mengingatkan orang. Selagi mulut saya masih bisa berkata-kata. Amin. Memperkenalkan, berkatakan Yesus yang mengasihi kita semuanya. Jadi untuk itu saya simpulkan, marilah kita mengerti bahwa semua manusia bernasib sama. Mati semua akibat dosa, kejahatan. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita beroleh selamat. Darah Yesus menebus kita, amin. Menjadi jaminan keselamatan. Dan selanjutnya, ketetapan Allah adalah semua dihakimi. Tapi kita bersyukur, kita luput dari penghakiman kekal, amin. Karena Yesus yang menjadi pembela kita yang setia. Sebabnya mari kita tetap setia mengasihi Tuhan, beribadah. Sekalipun dalam kondisi seperti ini, kita mengerti serangan COVID, kita percaya bahwa dunia akan segera diselesaikan. Mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Saya berharap minggu ke depan ini kita boleh berdoa kembali, bersinergi kembali, berdoa, mohon pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, tetap mengasihi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kasih Tuhan. Haleluya, kita berdoa dulu. Kasih Tuhan Yesus. Nyanyikan pujian berkata, aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus, kuserahkan. Pada Yesus kuserahkan tubuh, roh dan jiwaku. Kau yakini, ku percaya.
percaya seluruhnya hidupku. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi, aku berserah Tuhan. Aku berserah, amin. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Hanya kepadamu kami berserah, tuju roh kami ya Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami, Yesus Kristus Tuhan yang selamatkan jiwa kami, sehingga dunia yang sementara kami mengerti akan segera berakhir. Tapi kami percaya, kami yang sudah percaya Yesus beroleh selamat kekal di surga abadi. Terima kasih buat firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, bagi keluarga secara khusus, bahwa kematian adalah kami terima semua manusia di dunia ini. Semua kami bernasib sama, bahwa itu ketetapan Allah. Tidak ada satupun yang mengelak dari kematian ketika Tuhan berkehendak. Dan selanjutnya ketetapan Allah, kami akan dihakimi, tetapi kami bersyukur Yesus menjadi pembela kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Bapa yang Maha Kasih, hamba berdoa buat Tuhan keluarga, secara khusus hamba berdoa, haleluya, untuk Oma ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap kuatkan Oma ini Tuhan. Berikan kekuatan iman dalam nama Yesus. Terima kasih, imannya tetap sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tidak dapat memisahkan dia dari kasih Kristus. Usia atau fisik tidak membuat dia lemah. Rohnya kuat dalam mengasihi Tuhan hingga suatu saat, dia setia dan didapati dan masuk surga kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan terus untuk menjadi berkat bagi anak mantu cucu, buyut dan cicit semuanya dalam nama Yesus, sehingga mereka juga meneladani iman Oma yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Lalu berdoa buat semua keluarga, baik Bapak Eli Bukori, Tuhan berkati senantiasa keluarga ini Tuhan. Penghiburan yang sejati Tuhan, tolong Allah bekerja terus. Engkau berikan kekuatan dalam nama Yesus. Lebih-lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Berkati pekerjaan hamba-Mu, Bapak Eli, dalam nama Yesus. Demikian juga Ibu, berkati Tuhan. Apapun rencana ke depan Tuhan, tolong. Semua anak mantu cucu, baik juga Deborah Tuhan. Keluarganya Tuhan. Reni bersama keluarga. Bahkan juga semua yang ada hari ini tidak kami sebut satu persatu. Baik juga Fitri Tuhan, bersama suami, Sarah. Demikian juga Ingrid bersama Wanta dan anak-anak. Dan keluarga yang baru datang Tuhan, tolong dari kongsi Tuhan, tolong berkati semua keluarga. Tanpa dapat kami sebut, tetapi ada di hati Tuhan. Engkau berikan kekuatan bagi mereka. Engkaulah penghiburan yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, penolong yang sempurna, Allah terus bekerja atas hidup mereka, atas keseharian dan rumah tangga. Dan percaya mereka semakin sungguh mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Kami berdoa juga Tuhan, kami bersyukur Tuhan, tolong kiranya Allah terus membungkus kami dengan kuasa darah-Mu dari serangan-serangan virus hari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa terus untuk Deborah Tuhan. Kami bersyukur buat pemulihan. Kami percaya Engkau sudah pulihkan. Bahkan juga Tuhan, haleluya, Ulan Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya ada rencana Tuhan, bahwa rencana Tuhan indah bagi kami yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Pujilah Engkau Bapa yang Maha Kasih. Berdoa buat setiap kami yang ada, baik Om Lucy Andres berkati, kasih menyertai. Demikian juga Selvi yang ada. Tuhan hamba berkati terus, kasih Tiau menyertai bersama Ibu Mawati, Setio Viola, bahkan Pak Gunawan yang bersama kami berkati, istri anak mantu cucu. Tuhan Allah bekerja.
Itu apa yang dirindukan, biar semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Lingkungan ini Tuhan berkati, RT, RW, pemerintah setempat, para tokoh masyarakat, tetangga kami. Oh Tuhan, kami mengasihi mereka. Engkau juga memberikan kesehatan bagi mereka, memberikan rezeki bagi mereka. Tuhan tolong senantiasa Allah bekerja terus demi kebaikan mereka, untuk kami sama-sama bersama-sama sebagai orang-orang yang saling mengerti satu yang lain. Diberkati Tuhan mereka senantiasa, disertai Tuhan dalam setiap kehidupan dan penghidupan mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada pengumuman barangkali ucapan terima kasih patah kata gitu dari keluarga. Silakan sebelum saya akhiri. Ayo siapapun adanya dulu. Dia beresin. Saya hanya bisa Ya. terima kasih terhadap enggak ini 40 harinya aja lagi. Karena kalau mau tiap malam nggak bisa, nggak boleh. Ya. Kita ngikutin ini aja. Ini udah berapa hari? Masih pandemi. Udah berapa hari? Ya. Jadi 2 bulan 4 lagi. 7 hari kayaknya, 7 hari. Oh iya. 7 hari. Jadi 7 hari. Iya 3 hari. 40 hari. Iya, 7 hari, 40 hari. Nah, jadi kita nggak bisa seterusnya katanya. Jadi gereja pun, gerejanya Papi bilang pun dia juga nggak bisa karena pendetanya soalnya rumahnya nggak di sini. Aja. Terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta sama Mati. ininya. 3 kilo. Saya mau datang, padahal saya jarang masuk. Ya, terima kasih. Jadi puji Tuhan, terima kasih juga buat keluarga yang memanggil kita sama-sama untuk kita saling menguatkan ya, saling menguburkan dalam Tuhan. Dan saya memang tidak melihat gereja sebenarnya selama ini, tidak melihat orang, karena Tuhan semua orang Tuhan kasihi. Tapi alangkah baiknya kita dengan tangan sehidangan bersama. Dan lebih bagus lagi nanti ke depan-depan administrasinya dan lain sebagainya dalam pengurusan ya, seperti Ibu Kori katakan kemarin ya. Jadi supaya kita lihat hal seperti itu. Dan mengenai 7 atau 40 hari itu kita nggak terlalu apa di situ, tapi yang jelas kapan saja bisa ibadah kita buat. Ya kan? Jadi bukan terfokus dengan hal itu kita, amin. Tapi terfokus kepada Tuhan. Ya, itu. Jadi karena semua hari-harinya Tuhan. Ya kan, jadi ya puji Tuhan lah. Jadi Tuhan berkati sekali lagi buat kita semua yang hadir. Abraham, setia ya, anak muda ya ke depan ini ya. Jadi, kesempatan ini juga yang anak muda punya potensi. Sudah pernah saya lihat main gitar ini. Nah, puji Tuhan terus. Jadi puji Tuhan, kita akhiri pada kita nanti warna-warni lah atau apa bicara ramah-tamah, ngobrol-ngobrol setelah kita tutup dulu ya. Haleluya. Dan ini kan pujian berkata kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan menjawab doaku. Terpujilah Engkau Allah yang telah memimpin ibadah penghiburan hari ini
untuk keluarga yang sudah ditinggalkan oleh almarhum Opa Tuda. Tuhan, kami bersyukur buat pimpinanmu hari ini. Engkau sudah hari memberkati kami secara luar biasa lewat firman-Mu. Agar kami tetap setia mengasihi Tuhan. Lebih lagi sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih. Pujilah Engkau Bapa yang baik. Dan kami akan kembali pulang sebentar. Tuhan menyertai melindungi kami. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat daripada Allah yang Maha Kasih. Mari bawa pulang. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan kekuatan, urapan penyertaan khusus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali kedua untuk menjemput kita yang setia di awan-awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Amin. Kita berterima kasih sejenak membina Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati semua. Ya ambil. Ada Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Makasih Pak. Om, kasih. Aduh, makasih. Ini cucu apa cicit? Buyut. Bukan yang tinggal gimana?